Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kita sekarang ini akan membahas tentang pelajaran PAI yang mempelajari tentang bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Nah, mau tahu apa aja teman-teman isinya? Yuk kita simak ini. Bab 7, hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Hakikat mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesali. Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala: A. Mencintai Rasulnya, B. Mencintai Al-Quran, C. Menjauhi perbuatan dosa, D. Mendahulukan perkara yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, E. Tak gentar menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala: F. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. G. Senantiasa membersihkan hati dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Robnya. Perhatikan hadis berikut. Artinya, dari Anas R.A. berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah yang luar biasa, di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu, yang mana beliau bersabda, seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menutup mukanya sambil terisak-isak atau menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah. Kedua, menjaga lisan dan perkataan dusta. Ketiga, menghindari iri dan dengki. Keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Kelima, menjauhi makanan haram. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Secara etimologis, raja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia akan terangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang sesat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr 55-56. Artinya, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang putus asa. Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Cara menyembuhkan sifat raja: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat raja: semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
2. Tenang dalam menghadapi kesulitan. 3. Merasa nikmat dalam kepribadian Allah Subhanahu wa taala. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Hakikat tawakal kepada Allah. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra ayat 30, artinya demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Manfaat tawakal. 1. Tercukupinya semua keperluan. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak biasa dikuasai oleh setan. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. 5. Menghargai hasil usaha. Nah, teman-teman, itulah hal yang menceritakan mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu bab 7 mengenai hakikat mencintai Allah. Apalagi teman-teman, ya raja, kau, dan tawakal kepadanya. Semoga yang kita bacakan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maafkan jika ada kesalahan, ungkapkan jika ada perasaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.